ibadah. Ya, di antara bentuk-bentuk apa ibadahnya para malaikat apa pada pertemuan yang lalu? Bertasbih, kemudian haji, itu 2 minggu yang lalu. Kemudian apa lagi? Sujud, ruku, kemudian mereka apa? Berbaris. Ya, bukan berbaris ala paskibra, bukan. Ya, mereka apa? Berbaris di langit sana. Kemudian apa lagi minggu yang lalu? Ya, mereka adalah memiliki rasa takut ya yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena keilmuan yang mereka miliki. Kemudian an-nasikh wal mansukh, bukan itu ya, itu bonus saja. Kemudian poin berikutnya insyaallah pada malam hari ini yaitu aqsamul malaikati wa khasaisuhum. Ini poin yang berikutnya adalah tugas-tugas para malaikat. Ya, tugas-tugas para malaikat. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya para malaikat mereka memiliki apa? Tugas-tugas yang Allah bebankan kepada mereka. Ya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mampu. Ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala enggak mampu mengurus segalanya, tidak. Ya, namun kenapa Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat? Yang pertama adalah apa? Bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan antum ya, ada seseorang enggak punya anak buah. Ada yang B, dia punya anak buah banyak. Secara akal lebih mulia yang mana? Ya, derajatnya lebih apa? Keren yang mana? Yang memiliki apa? Anak buah dibanding yang sendirian dia bekerja. Tapi Allah memiliki apa? Permisalan yang lebih tinggi dari itu. Ya, makanya Allah SWT memiliki apa? Hamba-hambanya yang diberikan tugas-tugas itu para malaikat ini. Pertama, karena kemuliaan siapa? Allah Subhanahu wa taala, makanya mereka dikasih apa? Tugas-tugas itu. Yang kedua adalah bentuk ibadahnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, malaikat diberikan tugas-tugas, bentuk apa? Ibadahnya mereka, ketaatannya mereka melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik dan benar. Ya, karena malaikat semuanya apa? Maksum. Ya, terbebas dari apa? Kesalahan mereka maksum. Makanya mereka melaksanakan dengan baik dan dengan apa? Dengan benar. Ya, tidak ada satupun apa? Ya, ini error pada mereka itu. Makanya di hadis At-Tirmizi ketika Nabi SAW bersabda, sesungguhnya nanti akan ada apa? Seorang umatku yang dipanggil di hadapan manusia di hari apa? Di hari kiamat. Lalu dihamparkannya kepada mereka berapa? 99 catatan amalan. Ya, wa kullu sijilin mislu muddil basar. Yang setiap catatan tersebut panjangnya sejauh mata apa? Memandang. Lalu Allah mengatakan kepada orang tadi, "Adzalamaka katabati al-hafizun." Wahai hambaku, adakah para pencatat malaikatku ini yang menzolimi engkau? Maksudnya apa? Ada enggak satu pekerjaan yang enggak kau kerjakan lalu ditulis oleh malaikat tersebut? Ini maksudnya. Lalu orang tadi menjawab apa? La ya Rabbi, tidak ya Allah, betul. Makanya mereka melaksanakan dengan baik dan juga dengan apa? Dengan benar. Ya, dalam sistem Allah itu enggak ada error. Sistem manusia lah yang banyak apa? Error. Allah nggak ada, semuanya rapi. Di antara tugas mereka al-muwakkal bil wahyi. Ya, kita baca dari kitab Ma'arijul Qabul ya. Bisyara Sulamil Wusul ila Ilmil Wusul ya, punya Syekh Al-Alamah Hafidh Ibnu Hakam. Di antara tugas malaikat yang pertama al-muwakkal bil wahyi. Ada yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Ya, ada malaikat yang ditugaskan untuk apa? Menyampaikan wahyu kepada para nabi dan juga rasulnya. Ini yang pertama, ada malaikat yang ditugasi apa? Menyampaikan wahyu kepada para nabi dan juga apa? Para rasul alaihimus salatu wassalam. Siapa nama malaikat tersebut? Jibril atau Ruhul Amin? Atau Ruhul Kudus?
Jibril atau Ruhul Amin atau Ruhul Qudus atau Syadidul Quwa? Semuanya apa? Bodoh, semuanya sama. Mau antum katakan Jibril, antum katakan apa? Ruhul Amin, Ruhul Qudus, Syadidul Quwa. Kan kata Allah, "Allamahu Syadidul Quwa." Mengajarkan kepada Muhammad SAW Syadidul Quwa. Itu siapa? Jibril alaihissalam. Sama semuanya. Ini malaikat yang ditugaskan menyampaikan wahyu kepada para nabi dan juga apa? Para rasul. Yaitu Jibril alaihissalam. Kecuali Ahmad Musaddiq. Itu Jibril nggak turun sama dia. Tapi siapa? Syaiton yang turun kepada orang tersebut. Mirza Gulam itu yang turun kepada dia bukan Jibril, tapi apa? Syaiton. Karena wahyu itu ada dua. Kata Ibnu Abbas, wahyu itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama wahyu dari Allah. Dan ini sudah ditutup dengan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wahyu yang pertama dari Allah. Yang kedua wahyu dari syaitan. Dan ini akan senantiasa apa? Ada terus menerus. Ya makanya kalau ada orang mengatakan saya dapat wahyu, nah, tinggal pilih aja. Wahyu yang pertama atau wahyu jenis yang kedua. Kalau wahyu jenis yang pertama sudah nggak mungkin karena sudah apa? Ditutup dengan apa? Kenabian dan kerasulan Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada wahyu yang kedua, ini wahyu dari syaitan. Ini senantiasa apa? Ada. Ya, itu wahyu dari syaitan. Dalilnya tentang Jibril, ya penamaan Jibril yang tadi surah Al-Baqarah ini sudah kita bahas tentang malaikat Jibril. Ya di awal-awal, ini sekedar apa? Refresh, menyegarkan saja. Di surat Al-Baqarah Allah sebutkan tentang malaikat Jibril. Ayat ke-97. Ya man kana aduwwan li Jibril, ya barang siapa yang memusuhi Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Ya barang siapa yang memusuhi Jibril, karena sungguh Jibril nazzalahu, dia turun kepada engkau, kepada apa? Kepada engkau, kepada hatimu, biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya turun membawakan apa? Wahyu. Ya ada kalanya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dengan apa? Disampaikan dari malaikat Jibril alaihissalam. Karena ada kalanya dengan apa? Mendengar suara apa? Seperti lonceng yang sangat sangat berisik. Ya, ada kalanya beliau diam, tiba-tiba apa? Mengeluarkan keringat. Ini bentuk-bentuk turunnya apa? Wahyu kepada Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Asy-Syu'ara 193, 94, 95, 193, 94 dan 95. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syu'ara, nazala bihi ar-ruhul amin. Ya, nazala bihi ar-ruhul amin. Ya, 193, 94, 190. Nazala bihi ar-ruhul amin. Ya, turun dengannya ar-ruhul amin. Siapa ruhul amin? Jibril ala qalbika litakuna minal munzirin. Turun ruhul amin kepadamu. Ya, litakuna, agar engkau minal munzirin, menjadi orang yang memberi apa? Peringatan bilisanin arabi mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Katakan ar-ruhul amin. Ya, turun kepada engkau ruhul amin, litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi apa? Orang yang memberi apa? Peringatan. Itu nabi, juga rasul. Satu lagi di surat An-Nahl tentang Jibril ditugasi untuk apa? Menyampaikan wahyu. Ini wajib tahu ya tentang malaikat Jibril, tugasnya apa. Surah An-Nahl ayat 102. An-Nahl ayat 102. Lo katakan di situ sudah, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi. Ya, katakanlah nazzalahu, turun kepadanya ruhul qudus. Ya, ruhul qudus di sini siapa? Malaikat Jibril. Ya, min rabbika bil haqq, dari Rabbmu dengan membawa apa? Kebenaran. Ada ruhul amin, ruhul qudus.
Kenapa lagi Jibril alaihissalam sama nama-nama yang sama, ya, yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan juga para rasul alaihimus salatu wassalam. Ya, ini dia, ada malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu. Yang namanya siapa? Jibril alaihissalam. Ya. Bagian yang kedua, malaikat yang lain. Wa minhum al-muwakkalu biqabdil arwah. Di antara mereka ada yang ditugasi, di antara mereka maksudnya siapa? Malaikat. Ada yang diberikan tugas biqabdil arwah, untuk mencabut ruh. Di antara mereka, ya, di antara tugas malaikat, ini yang kedua, yaitu malaikat yang ditugasi untuk mencabut ruh atau mencabut nyawa. Wa huwa malakul mauti wa a'wanuhu, dan namanya adalah malaikat maut, wa a'wanuhu, dan anak buahnya, para pembantunya. Jadi malaikat maut ini memiliki pasukan, tim. Sebagaimana malaikat penjaga neraka memiliki memiliki pasukan juga. Sebagaimana malaikat yang tugasi memberikan rizki, ya, mengatur angin, memiliki tim juga. Di antaranya adalah malaikat maut. Ya, malaikat inilah yang ditugasi untuk mencabut ruh. Ya, baik ruh manusia dan yang lainnya secara umum. Ya, qad jaa fi ba'dil athar tasmiyatu Izrail, kata beliau dalam kitab ini, dan telah datang di dalam sebagian riwayat namanya adalah Izrail. Ya, dalam kitab Ma'arijul Qabul dijelaskan di sini, telah datang dalam sebagian riwayat nama malaikat maut siapa? Izrail. Tapi riwayat ini riwayat yang lemah. Jadi penamaan malaikat pencabut nyawa adalah siapa? Malaikat maut, bukan Izrail. Ini memang ada riwayat yang menjelaskan namanya Izrail, ya. Tapi riwayat tersebut adalah bukan riwayat yang sah. Kita baca riwayat yang lemahnya seperti apa, biar antum tahu. Ada kitab namanya Ahadits Muntashirah lam yathbut fil aqidah wal ibadat was suluk, ya, karangan Ahmad bin Abdullah As-Sulami, yaitu hadis-hadis yang bertebaran. Kitab ini menjelaskan hadis-hadis yang tersebar, yang tidak sahih dari Nabi SAW dalam masalah akidah, ibadah, dan juga akhlak. Ya, dan kitab ini dikumpulkan hadis-hadis yang tersebar luas di kalangan kaum muslimin, yang tidak sah datangnya dari siapa? Nabi SAW dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah suluk, yaitu adab. Ya, di antara di sini beliau membawakan tentang Izrail. Ini dia riwayatnya. Catat boleh. Disebutkan dalam kitab ini ada sebuah riwayat, Sa'ala Ibrahimu wa ala nabina wa sallama tasliman malakul maut alaihi salam. Nabi Ibrahim dalam riwayat ini riwayat Israiliyat. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang bertanya siapa? Nabi Ibrahim. Kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang malaikat maut, siapa namanya? Wasmuhu Izrail, kata beliau namanya adalah siapa? Izrail. Jadi Nabi Ibrahim bertanya kepada siapa? Nabi SAW tentang malaikat maut, namanya siapa? Izrail. Di dalam lafaz yang lain, dalam konteks yang lain,
Summa qala kun faqana Israil alaihissalam. Kemudian dalam riwayat ini disebutkan berkata di situ, jadilah Allah ciptakanlah malaikat apa? Israil alaihissalam. Ini riwayat aslinya tentang penyebutan Israil. Ya, jadi riwayat ini adalah minal Israiliyat. Riwayat ini adalah termasuk kabar-kabar dari Bani Israil. Ya, dari umat yang telah berlalu. Jadi riwayat penyebutan tadi ada riwayat-riwayat yang datang dari mana? Dari Israiliyat. Jadi riwayat-riwayat Israiliyat adalah kabar-kabar yang datang dari mana? Dari umat sebelum kita. Di antaranya adalah penamaan apa? Israil ini. Di antaranya adalah penamaan malaikat maut dengan Israil, adalah kabar yang datang dari kabar-kabar apa? Israiliyat. Ya, kabar apa? Israiliyat yang datang dari umat-umat yang sebelum kita. Jadi penamaan malaikat maut dengan Israil itu bukan dari Islam, tapi dari apa? Riwayat-riwayat Israiliyat. Nah, dan riwayat-riwayat Israiliyat itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya, riwayat-riwayat dari Bani Israil, dari umat-umat sebelum kita itu menjadi 3 jenis. Ya, kabar-kabar yang datang dari mereka terbagi menjadi berapa? 3 jenis. Ya, kalau antum misalnya membaca tentang ulumul Quran, tentang apa? Ilmu-ilmu dalam Al-Quran, itu ada disebutkan Israiliyat. Di antaranya pada minggu yang lalu An-Nasikh wal Mansukh itu dalam ilmu Al-Quran. Di antaranya nanti akan disebutkan tentang apa? Israiliyat. Ya, para ulama mengatakan riwayat-riwayat Israiliyat itu ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Ya, di antara disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab beliau Usulun fit Tafsir. Jenis yang pertama, kabar yang dibenarkan. Ya, kabar apa yang dibenarkan oleh agama Islam. Ya, jadi berita-berita Israiliyat yang pertama ada jenis yang dibenarkan, disetujui oleh Al-Islam. Dan ini kita terima. Ya, seperti contohnya apa? Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, yaitu ada seorang haber, ada seorang ulama dari kalangan Yahudi, ya. Ada seorang ulama dari kalangan Yahudi mendatangi Nabi SAW, lalu mengatakan, inna najidu. Kata ulama tersebut, kami mendapati, ya, dalam kitab kami, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan apa? Melipat langit dengan 1 jari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat bumi dengan apa? Dengan jarinya juga. Dan Allah akan melipat bumi dengan apa? Dengan jarinya juga. Lalu dhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawaji'uhu tasdiqan lahu. Lalu ketika ulama tadi mengatakan demikian, Allah nanti akan menggenggam, akan melipat, akan menggenggam bumi, langit semuanya dengan apa? Dengan jarinya. Lalu Nabi SAW tertawa, beliau tersenyum, membenarkan apa? Pernyataan ulama tersebut, ulama Yahudi haber namanya. Ya, ahbar adalah apa? Ulama dari kalangan Yahudi. Kalau ruhban itu kalangan ulama dari kalangan apa? Nasrani. Makanya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, kata Allah dalam surah At-Taubah. Mereka ini Yahudi Nasrani telah menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai apa? Tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Ini habar datang, ulama dari kalangan Yahudi datang kepada Nabi SAW mengatakan demikian, lalu Nabi apa? Tersenyum beliau, membenarkan ucapan orang tadi. Nabi menyetujui, membenarkan apa? Statement ulama Yahudi tadi. Lalu membawakan ayat wa ma qadarullaha haqqa qadri. Lalu Nabi membawakan ayat, tidaklah mereka itu melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka dengan sebaik-baik apa? Pelaksanaan. Ini dibenarkan oleh Nabi SAW, maka diterima. Ya, ketika orang-orang Israel ini datang, dia dibenarkan kabar tersebut oleh Islam, maka kita setujui. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, ada kabar yang datang dari mereka diingkari oleh Islam. Maka ini batil.
Ya, ada jenis yang kedua, kabar datang dari Israiliyat ini yang diingkari oleh agama Islam, maka ini ditolak, batil berarti keyakinan tersebut, kabar tersebut apa? Batil. Nggak boleh kita membenarkannya. Bagian yang pertama tadi yang bagaimana contohnya? Yang dibenarkan oleh, maka itu kita apa? Kita yakini. Contohnya tadi. Jenis yang kedua, khabar Israiliyat ini adalah yang apa? Yang ditolak, tidak disetujui oleh Islam. Maka khabar tersebut apa? Batil, nggak boleh dipercaya. Contohnya masih di riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis dari Jabir bin Abdullah ketika orang Yahudi lagi. Nabi nggak mengatakan Israel tuh. Mengatakan apa? Yahudi. Ya, kabar orang Yahudi mereka menganggap kalau seorang suami mendatangi istrinya dari arah belakang, maka anaknya ahwal, yaitu matanya juling. Tom tahu juling? Picek, gimana ya? Jereng. Apa belok bahasa sininya. Nah, orang-orang Yahudi meyakini kalau seorang suami mendatangi istrinya dari arah belakang, maka matanya apa? Juling ya, jereng. Apalah bahasa Indonesianya? Saya nggak punya kamus bahasa Indonesia. Nah, orang Yahudi meyakini demikian. Kalau seorang suami mendatangi istrinya dari arah belakang, nanti anaknya matanya apa? Matanya seperti tadi, juling ya, jereng. Lalu Islam membatalkan apa? Keyakinan tersebut. Dengan firman Allah, nisa'ukum harsul lakum, fa'tu harsakum anna syi'tum. Allah katakan, nisa'ukum harsul lakum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Ini bahasa apa? Bahasa halus. Istri-istri kalian adalah apa? Ladang bagi kalian. Maka datangilah ladang tersebut dari mana saja engkau kehendaki. Jadi istri kita nih, bagi yang sudah nikah, yang belum nikah, makanya gigit jari antum. Kata Allah katakan, nisa'ukum harsul lakum. Istri-istri engkau, Allah katakan istri-istri, bukan satu. Yang belum nikah, gigit jari lagi antum. Ya, nisa'ukum harsul lakum. Istri-istri kalian adalah apa? Ladang bagi kalian. Fatu harsakum anna syi'tum. Maka datangilah ladang tersebut dari mana saja engkau kehendaki. Yang penting di mana? Di farjnya yang penting. Ya, bukan dari dubur. Oleh ini dilarang lagi dari Islam. Kalau suami mendatangi istri dari mana? Dari duburnya nggak boleh. Ya, yang penting di ladangnya itu. Faham lah ya yang pada nikah. Mau dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang apa? Boleh. Maka membatalkan khabar tadi dengan apa? Dengan ayat ini. Dibatalkanlah keyakinan orang-orang Yahudi yang mereka menyatakan kalau suami datang dari belakang, anaknya juling matanya. Dibatalkan oleh ayat ini. Maka khabar Israiliyat bagian yang kedua yang ditolak oleh Islam, makanya apa? Batil, dia nggak boleh dipercaya. Ya, Islam datang dengan yang lain. Boleh bebas dari mana saja. Yang penting apa? Di kemaluan itu. Ya. Ini bagian yang keberapa? Yang kedua. Khabar Israiliyat bagian yang ketiga atau jenis yang ketiga yang agama Islam tidak membenarkan dan tidak juga didustakan. Ya, ini bagian berapa yang ketiga. Yang agama kita ini tidak membenarkan khabar tersebut dan juga tidak apa? Tidak mendustakan kabar tersebut, maka tawakuf kita diam. Dalam artian tidak membenarkan dan tidak juga apa? Mendustakan. Ketika ada kabar dari kalangan Israiliyat ini, umat-umat sebelum kita, Islam enggak membenarkan, tidak menyetujuinya dan juga tidak mengingkarinya. Maka diapain? Tawakuf, kita diam. Tidak membenarkan kabar tersebut dan tidak apa? Menafikan kabar tersebut, diam. Ya, contohnya masih di riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika itu ada orang-orang Yahudi, mereka menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Ibraniyah. Lalu ditafsirkan dengan bahasa Arab, dijelaskan kepada orang-orang Islam. Jadi Taurat ini dibacakan intinya dengan bahasa Arab kepada mereka.
kepada apa? Kaum muslimin. Lalu Nabi mengatakan fala tusaddiquhu. Jangan kalian benarkan khabar tersebut. Wala tukadzibuhu. Jangan kalian apa? Mendustakan khabar tersebut. Katakanlah kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada apa? Kepada kalian. Secara umum kita beriman kepada apa? Taurat. Tapi secara terperincinya kita udah nggak tahu. Karena sudah diapain? Sudah dirobah. Injil dan Taurat, kita beriman kepada Injil dan juga kepada apa? Taurat. Beriman kita kepada Zabur, semuanya beriman. Tapi kalau ada Injil di zaman ini, kita sudah tidak bisa apa lagi? Beriman secara perinciannya kita nggak tahu. Ya, siapa yang menjamin keaslian Injil tersebut? Nggak ada yang tahu. Tapi kita beriman bahwasanya Nabi Isa alaihissalam pernah diturunkan kepadanya apa? Injil. Nah, yang seperti ini Nabi mengatakan jangan kalian dustakan mereka, jangan kalian apa? Percaya kepada mereka. Katakanlah oleh kalian kaum muslimin, kami beriman kepada yang turunkan kepada kami dan yang turunkan kepada kalian. Ya, seperti ini. Kalau yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan, maka tawakuf, diam diri, udah nggak usah dibahas. Ini 3. Dan kita kembali ke Israel, ini dari 3 ini yang mana dia? Kelar di kitab. Dari 3 ini yang mana? Hah? Yang kedua, kata saudara kita Widodo, yang kedua. Ini khabar didustakan oleh apa? Agama Islam. Penamaan Israel tidak disetujui oleh Islam, baik dengan Al-Qur'annya atau dengan As-Sunnahnya. Setuju antum? Setuju? Setuju. Di sini kita bawakan ayatnya dalam surah As-Sajdah. Ya, barakallahu fik. Widodo. Surah As-Sajdah yang membatalkan Israel. Ayat ke-11. Surat As-Sajdah yang disukai dibaca pada Jumat subuh di hari apa? Di hari Jumat. Surat As-Sajdah dengan surat apalah? Satu lagi. Subuh nih di hari Jumat. Disukai, mustahab hukumnya baca rakaat pertama As-Sajdah, rakaat keduanya apa? Sabihisma, kurang tepat. At-Tariq apa lagi? As-Sajdah rakaat pertama. Al-Muluk, salah. Yang lain. Ada sujud tilawahnya. Tapi bukan intinya, bukan sujud tilawahnya, bukan. Al-Ala sama dengan Sabihisma. Iqra salah juga. Cok kali cocok. Ini bukan main dalil. Apa? Surat Ad-Duha lebih jauh lagi. Peran tuh, pulang buka buku fikihnya apa? Pulang nanti buka buku fikihnya. Di Jumat subuh itu disunahkan baca surat ini, mustahab tapi hukumnya enggak wajib. Al-Insyiqaq salah. Terus As-Sajdah di ayat keberapa tadi? Ke-11. Ini yang disukai pada hari Jumat, yakni dibaca di sholat subuh rakaat yang pertama. Allah kata, "Qul yatawaffakum malakul mauti wukila alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Allah katakan, "Qul," katakanlah, "yatawaffakum malakul mauti." Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malakul maut. Ya Allah katakan sih dengan apa? Malakul maut. Malaikat apa? Malaikat maut, bukan Israel. Berarti dibatalkanlah kabar tadi yang Israiliyat, ini palsu lagi. Dengan apa? Dengan Islam. Al-Quran mengatakan yang mewafatkan kita namanya adalah malakul maut. Malaikat maut adalah yang bertugas mencabut apa? Nyawa, bukan Israel. Bukan apa? Bukan Israel. Kenapa bukan Israel? Pertama itu khabar Israiliyat. Dan khabarnya nggak sah, nggak valid. Yang kedua dibatalkan oleh ayat ini. Dibatalkan oleh ayat ini. Di surat apa? As-Sajdah. Ayat ke-11. Allah katakan, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum." Ya, katakanlah yang mewafatkan kalian malaikat maut. Maksudnya yang ditugaskan mewafatkan engkau siapa? Malaikat maut. Bukan malaikat maut itu sendiri yang mewafatkan kita, bukan. Tapi dengan izin Allah, nih mati hari ini, ambil.
Alladzi wukila bikum, yang memang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Kemudian kepada Rabb kalianlah nanti kalian apa? Dikembalikan. Ya. Namanya jadi siapa? Malaikat pencabut nyawa. Malaikat maut. Dan juga hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ketika Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh siapa? Oleh malaikat maut, yang mata malaikat maut tersebut ditonjok sama Nabi Musa sampai juling. Ya, ditonjok. Dipukul mata malaikat maut tersebut oleh siapa? Nabi Musa. Nabi mengatakan ursila malakul mauti ila Musa. Dalam hadis riwayat Bukhari. Ursila, diutus malakul maut, kata Nabi, malaikat maut kepada siapa? Musa. Dipukul sama Nabi Musa, matanya juling gitu. Pukul. Nah, hadis ini ini yang lain, faedah yang lain yang nggak usah kita bacakan. Ya, di sana Nabi mengatakan ursila malakul mautnya di riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya. Diutus malaikat maut kepada siapa? Nabi Musa. Nabi mengatakan malakul maut, bukan bukan Israel, bukan ursila Israel, bukan, tapi Nabi mengatakan ursila malakul maut ila Musa. Diutus malaikat maut kepada siapa? Musa alaihissalam. Nabi mengatakan siapa? Malaikat maut. Ya, Nabi mengatakan apa? Malaikat maut. Ya, kita bacakan keterangan para ulama tentang masalah ini, karena penamaan Israel itu penamaan yang sudah tersebar luas di kalangan kaum muslimin. Bahkan diajarkan 10 nama malaikat yang wajib diketahui. Di antaranya Israel itu si masjid tuh 2, 3, 4, 5, 10 itu ada. Di salah satu masjid kaum muslimin. Insya Allah di sini nggak ada. Dan jangan pernah ada nama Israelnya. Dan juga kalau ada jangan taruh di masjid. Di hati taruh. Kita bacakan keterangan para ulama tentang tidak adanya nama penamaan Israel. Tidak adanya penamaan Israel. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Hafidz Ibnu Katsir Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah di juz pertama halaman 57. Tapi halaman bisa beda-beda karena tergantung cetakan, kitab apa yang antum ada di rumah. Cetakan mananya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Wa amma malakul mauti falaysa bimusarrihi bi ismihi fil Qur'an wala fil ahadits as-shihah wa qad jaa tasmiyatuhu fi ba'dil athar bi Israil wallahu a'lam." Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Wa amma malakul maut, adapun penamaan malaikat maut, adapun penamaan malaikat maut tidak ada secara tegas, bimusarrih secara tegas. Tidak ada secara tegas bismihi, namanya. Malaikat maut ini namanya secara tegasnya nggak ada. Maksudnya malaikat maut ini namanya siapa gitu nggak ada. Seperti manusia yang duduk di meja ini, ada tegas nggak namanya? Siapa namanya? Antum tahu kan? Kata Al-Hafidz, penamaan malaikat maut secara tegas namanya siapa? Kalau kita katakan manusia, tapi manusia ada namanya kan? Taufik yang baru datang, ada namanya. Kata Al-Hafidz, penamaan malaikat maut tidak ada secara tegas namanya fil Quran, baik di dalam Al-Quran wala fil ahadits as-shihah. Tidak ada secara tegas penamaannya baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis yang sahih. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, penamaan malaikat maut secara tegas nggak ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis yang sahih nggak ada. Wa qad jaa tasmiyatuhu, dan telah datang penamaan malaikat maut di sebagian riwayat dengan nama Israel. Tapi kita sudah bahas riwayatnya. Riwayatnya gimana? Gak sah, gak sahih, dan terbantah dengan ayat tadi. Maka kata Al-Hafidz, memang ada penamaannya di sebagian riwayat.
Ini riwayat Israiliyat yang tadi kita bacakan di antara contohnya. Ada memang penamaan Israel di sebagian riwayat, tapi riwayatnya nggak sah. Dan ini khabar dari Bani Israel yang terdahulu, menyelisih ayat surah As-Sajdah ayat keberapa? Ayat ke-11. Ini kata beliau sudah menegaskan namanya nggak ada, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Ini kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan wa nu'minu bimalakil mauti. Ya, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan dalam akidahnya, dan kami beriman bimalakul mauti, dengan malaikat maut. Kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, apa kata beliau? Dan kami beriman dengan siapa? Dengan malaikat maut. Kenapa ana bawakan perkataan beliau ini? Kenapa? Beliau rahimahullah tidak mengatakan dengan apa? Israel. Beliau mengatakan kami beriman kepada malaikat maut, bukan siapa? Beliau katakan Israel, bukan. Makanya terkenal di kalangan para ulama dengan nama malaikat maut. Lalu Syekh Albani beliau memberikan ta'liq, memberikan komentar, ya. Syekh Albani beliau memberikan ta'liq, komentar perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ya, beliau mengatakan, yang anak akan bacakan perkataan Syekhul Imam Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Ketika beliau kan beliau mentakhrij dan mentaklik, mengkomentari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ya, Syekh Albani beliau mengkomentari lah. Ya, memeriksa hadis-hadisnya dan dikomentari. Di antara komentar beliau ketika Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan wa nu'min bimalakil mauti, beliau mengatakan hadza huwa ismuhu fil Qur'an wa amma tasmiyatuhu bi Izrail kama huwa syani' bainan nas fala asla lahu wa innama huwa minal Israiliyat. Ini namanya yang ada dalam Al-Qur'an. Kata Al-Imam Al-Albani, ini namanya yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini itu apa namanya? Malaikat maut. Hadza huwa, ini bahasa Arabnya. Ini itu maksudnya tadi malaikat maut, ini namanya yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa amma tasmiyatuhu bi Israil. Adapun penamaan dengan Israil sebagaimana terkenal di kalangan manusia. Sebagaimana syani' bainan nas, sebagaimana tersebar di lisan-lisan manusia, fala aslalahu, tidak ada asalnya. Ya, adapun penamaan Israel yang sudah terkenal di kalangan manusia, kata beliau, fala aslalahu, tidak ada asalnya. Wa innama huwa minal Israiliyat. Hanya saja nama Israel itu datang dari khabar-khabar Israiliyat, dan khabar-khabar Israiliyat terbagi menjadi berapa jenis? 3 jenis. Israel ini masuk jenis yang kedua, yang dibatalkan, tidak diakui oleh Islam. Jadi kata Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Berkata sekarang Syekh Shalih Al-Utsaimin, berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarhul Mumti', ini kitab fikih, judulnya Syarhul Mumti'. Beliau menjelaskan juga tentang penamaan Israel ketika beliau mengatakan liqaulihi ta'ala, ya. Ketika beliau menjelaskan bahwasanya malaikat maut namanya adalah siapa? Malaikat maut.
berdasarkan firman Allah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukila bikum. Di surat apa? Surat As-Sajdah ayat keberapa tadi? 11. Syekh mengatakan namanya adalah malaikat maut berdasarkan ayat ini. Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah siapa? Malaikat maut yang ditugasi untuk mencabut nyawa kepada kalian. Beliau mengatakan wa tasmiyatuhu Izrail lam tasbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam innama hiya min akhbari bani Israil, ya. Dan penamaan Israel, kata beliau, lam tasbut, tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, penamaan Israel, penamaan yang tidak sah, tidak valid, datangnya dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama hiya min akhbari bani Israil. Ya, hanya saja penamaan Israel itu datang dari kabar-kabar Bani Israel, baik Yahudi atau apa? Nasrani. Ya, hanya saja kabar tersebut datang dari kalangan Bani Israel. Ya, beliau melanjutkan di sini, wal muhim anna malakal mauti la yusama Israel. Ya, yang perlu diperhatikan bahwasanya malaikat maut tidak dinamakan dengan Israel. Kenapa? Karena kata beliau ini tidak sah penamaannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, perhatikan warning, ya, tidak boleh kita menamakan malaikat maut dengan siapa? Israel. Kenapa? Karena tidak sah nama tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza minal umur al-ghaibah allati yatawaqqafu itsbatuha wa nafyuha ala ma warada bihi asy-syar'u. Ya, dan penamaan ini, menamakan malaikat, ya, yang ditugasi mencabut nyawa dengan Israel, termasuk perkara-perkara yang gaib. Ya, karena kita dalam membahas nama-nama malaikat, kembalinya kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah, ini dalil. Dalam masalah ini kita kembali kepada dalil. Dan penama ini termasuk penamaan yang gaib, kita nggak tahu namanya dari mana, kita nggak tahu. Allati yatawaqqafu itsbatuha, yang kita harus menahan diri dari menetapkan dan menafikannya kecuali ada dalil yang datang. Menafikan nama Israel, kita harus apa? Harus berhenti antara menetapkan dengan apa? Menafikannya, kecuali yang datang dari apa? Dari dalil. Dari dalil ada nggak yang menetapkan penamaan malaikat maut? Dari dalil ada nggak yang menetapkan? Ada apa namanya? Malaikat maut, tapi Israel ini nggak ada. Ya, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di antara ini masih ada beberapa, ya, ini keterangan para ulama yang lain di kitab-kitab mereka, ya, nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, fadhol. Ya, Pak. Hah? Enggak masuk dia an-nasikh wal mansukh, enggak. Karena hadis-hadis yang dhaif itu enggak ada dari nasikh dan mansukh. Dan ini bukan hadis lagi, kabar-kabar Israiliyat. Allah alam yang lain. Hah? Yang dimaksud maksum, itu tadi adalah bebas dari apa? Kesalahan seperti malaikat. Ya, adapun Nabi SAW, beliau maksum atau tidak? Maksum di dalam menyampaikan syariat, maksum beliau. Di dalam menyampaikan risalah, beliau apa? Maksum. Ya, dalam menyampaikan risalah beliau apa? Maksum. Tapi dalam hal-hal muamalah ada nggak kesalahan beliau? Ada. Dan itu ada hikmahnya bagi kita semuanya. Contohnya apa? Menanam kurma, antum a'lamu bi umuri dunia, ini bukan kesalahan. Contohnya nggak tepat. Yang lain apa? Tawanan apa? Perang Badar diantaranya. Beliau apa? Situ apa namanya? Ijtihad beliau tidak tepat. Ada lagi ketika beliau sholat lupa. Baca ayat beliau jadi imam apa? Lupa. Ya, lupakan beliau SAW. Ini kan ada hikmahnya bagi umat yang belakangan. Kalau beliau saja bisa salah,
Apalagi antum-antum. Apalagi ketika Nabi bermuka masam dengan siapa? Orang buta siapa namanya? Abdullah ibnu Ummi Maktum, muazin pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau di situ salah dan beliau langsung apa? Langsung ditegur. Tetapi beliau langsung ditegur. Namun dalam menyampaikan risalah semuanya beliau maksum. Menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW, beliau maksum, terjaga semua risalah yang disampaikan oleh beliau, hak semuanya terjaga. Ya wallahu alam. Ada lagi? Kalau menyebut Allah itu dengan menggunakan kata Gusti itu diperbolehkan. Kalau kayak di Jawa kan Gusti Allah gitu. Iya, iya. Kalau diyakini Gusti ismun min asma'illah nggak boleh. Kalau diyakini Gusti adalah satu nama dari nama-nama Allah, maka nggak boleh. Ya. Tapi kita mengucapkanlah dengan nama-nama yang syar'i, lafaz-lafaz yang syar'i, digantilah Gusti dengan langsung Allah Subhanahu wa taala atau siapa, Rahman. Ini lebih baik ya, karena menggunakan apa? Lafaz-lafaz yang syar'iyah. Tapi kalau dia meyakini Gusti adalah salah satu nama dari nama-nama Allah, ini nggak boleh jelas. Karena tidak ada nama-nama Allah adalah namanya Gusti. Ya, apalagi Gusti ini isytirok, yaitu berserikat antara Allah dengan yang lainnya kan? Iya enggak? Ada Gusti Pangeran, ada Gusti apa kan? Bener nggak sih? Berarti apa namanya? Berserikat Gusti ini. Atau Kanjeng. Sebutkanlah Nabi yang mulia SAW. Sebutlah Rasulullah SAW dengan lafaz-lafaz yang syar'i yang diutamakan. Ya, jangan nama-nama seperti tadi, ya Allah alam. Seperti Tuhan. Sebut Allah. Taib, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.